Baik, ini sudah direkam. Silakan dibuka halaman 8 dari LKS-nya. Ya. Kemarin sudah membahas tentang konversi. Baik, selamat datang untuk Alex Ferdiansyah. Kemarin kita sudah membahas tentang konversi desimal ke biner, kemudian konversi desimal ke oktal, ya. Setelah itu sudah juga untuk konversi desimal ke heksadesimal. Berikutnya konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal kemarin juga sudah. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan, ya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung konversi bilangan biner ke oktal. Ini ada di halaman 8 di bagian bawah, ya. Akan tetapi kita akan menggunakan cara sebagai berikut. Ya, yang pertama, membagi atau mengelompokkan angka setiap 3 digit menjadi sebuah angka oktal, dimulai dari yang paling kanan. Kemudian konversikan setiap kelompok bilangan oktal menggunakan perhitungan konversi biner ke oktal. Hasil konversi setiap kelompok bilangan oktal dapat juga dilihat pada tabel konversi. Nah, di situ contohnya 10101 dengan basis 2 akan dikonversi ke bilangan oktal. Nah, di sini ya. 101 yang paling kanan, ya. 101 yang paling kanan itu dipisahkan. Terus sisanya yang ada di depan atau yang di sebelah kiri itu 10. Nah, sekarang kita mendapatkan bilangan 10 dan 101. Nah, sekarang 101 ini akan dikonversikan menjadi bilangan oktal dengan cara sebelumnya, sama seperti cara sebelumnya, yaitu tentang biner, tapi ini per 3 angka terakhir. Jadi 3 angka terakhir diberi sekat, ya, kemudian sisanya, gitu ya. Karena 3 angka terakhir itu adalah 101, maka di situ 1 dikonversikan ke bilangan oktal, ya. Jadinya 1 dikalikan 2 pangkat 2. 2 tahu dari mana? 2 pangkat n-1, ya. Karena 101 yaitu 1 yang paling depan itu adalah urutan ketiga, maka 3 itu adalah n, sehingga n dikurangi 1 sama dengan 2, ya. Kemudian urutan 0 itu kan urutan yang kedua, berarti n kurangi 1 berarti 2 dikurangi 1, sehingga pangkatnya 1, ya. Kemudian yang di belakang terakhir sendiri itu urutan ke 1 dari sebelah kanan, itu berarti n-1 berarti 1 kurangi 1, hasilnya 0, sehingga 2 pangkat 0 pengalingnya nanti. Nah, jadinya 1 dikalikan 2 pangkat 2 ditambah 0 dikalikan 2 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 0. Nah, sekarang 1 dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, berarti 1 kali 4, hasilnya 4. Kemudian di situ ada 0 dikalikan 2 pangkat 1. Nah, kalau pengalihnya 0 ya berarti pasti hasilnya juga 0. Kemudian 1 dikalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 0 tambah 1, hasilnya 5. Kemudian 1 0 yang di depannya itu juga sama dikalikan, ya. 1 dikalikan 2 pangkat 1. 1 dari mana? 1 yang ada di atas itu kan urutan kedua, berarti n-1. n-1 berarti 2 dikurangi 1, hasilnya 1, sehingga 1 dikalikan 2 pangkat 1 ditambahkan 0 dikalikan 2 pangkat 0.
1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, karena 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1 hasilnya tetap 2. Lalu 0 dikalikan 2 pangkat 0, hasilnya 0, sehingga hasilnya 25. Sehingga didapatkan hasil 10101 basis 2 itu kalau dikonversi ke bilangan oktal hasilnya adalah 25. Jadi langsung diurutkan 25 seperti itu ya, basis 8 atau oktal ya. Itu adalah cara untuk konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Berikutnya, konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Ini ada di halaman 9 di LKS yang paling atas ya. Konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal ini mirip dengan konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Perbedaannya hanya pada konversi biner ke heksadesimal ini pembagian kelompok terdiri dari 4 digit biner. Selain itu, nilai 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini nantinya diganti dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Ya, masih ingat ya? Karena apa? Karena bilangan 10 itu sama saja dengan A, ya Benda? Kemarin sudah diterangkan ya. Coba dibuka mic-nya sama videonya supaya kita bisa komunikasi. Iya, Pak. Ya. Nah, seperti ini ya. Oh, ini tahu wajahnya Alek ini sudah ya. Baik, disimak sudah ya untuk LKS-nya ya. Iya, Sudah Pak. disimak? Pak, kenapa sih kita perlu mempelajari angka-angka ini? Ada pertanyaan gitu enggak kira-kira? Pak, susah Pak gitu. Ada enggak pertanyaan gitu? Alek? Lumayan susah, Pak. Lumayan susah ya. Iya, karena ini kita hanya mengetahui dasarnya saja. Tenang saja, kita tidak sampai banyak nanti menggunakan hitungan-hitungan seperti ini karena ini sudah diotomatisasi oleh komputer. Cuman kita harus tahu dasarnya, itu yang paling penting ya. Jadi ini hanya untuk sekilas kita biar tahu, biar bisa menghitungnya. Nah, kalau sudah tahu nanti misalnya kita membuat program atau menjalankan suatu program, kita tahu seberapa rumit prosesnya seperti itu ya. Selain itu, nilai 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu diganti dengan huruf A, B, C, D, E, F. Ya, jelas ya. Kenapa? Karena setelah angka 9 itu angka berikutnya tidak bisa diwakili. Kenapa? Karena 2 digit. 10 itu ada 2 angka, 1 dan 0. Padahal harus berupa 1 angka saja. Sehingga di sini diganti dengan huruf. Jadi nilai 10 itu sama saja dengan A. A itu sama dengan 10 kalau di bilangan heksadesimal. B itu 11. C itu 12. D itu 13. E itu 14. F itu 15. Lah Pak, kalau 16? Kalau 16 di bilangan heksadesimal itu sudah bernilai 10. Jadi 10 di bilangan heksadesimal itu kalau di bilangan desimal jadinya 16. Ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, sekarang di sini ada contoh. Diminta untuk mengkonversi bilangan biner yaitu 100 101 dengan basis 2 dengan atau menjadi bilangan heksadesimal. Caranya hampir sama dengan cara yang ke oktal. Bedanya kalau ke oktal itu 3 digit, tapi kalau ke heksadesimal itu 4 digit. Sehingga dipisahkan menjadi 4 bagian, dimulai dari kanan melihatnya. Jadi dilihat di bagian contoh itu ya, itu ada 100 101. Dari kanan kita hitung sebanyak 4 digit, dihitung dari belakang ya. 1010. Nah, 1010 ini menjadi satu bagian di sebelah kanan. Kemudian sisanya yaitu 1. Nah, ini salah soal ini ya. Nah, ini salah soal.
contohnya itu seharusnya ya 100 1011. Jadi itu silakan ditambahkan angka 1 yang di belakang. Itu kurang angka 1. Jadi seharusnya contohnya itu 100 1011. Nah, ini kalau kamu belajar sendiri di LKS mumet nanti ini. Karena soalnya ada yang salah ya. Jadi 100 1011 basis 2. Itu soalnya ya. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini bilangan binarnya. Ditulis 4 digit di sebelah kanan ya. 1011 ini satu bagian sendiri. Kemudian 100 itu yang sisanya di depannya. Ya. Sehingga sekarang 1011 ini dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Ya, heksadesimal. Dengan cara 1 di sini itu kan urutan keempat ya. 1011 loh ya. Kita fokus ke 1011 dulu. 1011 ini angka 1 yang paling depan itu adalah urutan keempat. Sehingga dikurangi 1 untuk nilai pangkatnya. Nilainya menjadi 1 dikalikan 2 pangkat 4 min 1 yaitu 3. Jadi 1 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Ya. Berikutnya 0. 0 dikalikan 2 pangkat 2. Kenapa 2, Pak? Karena 0 urutan ketiga. Sehingga 3 kurangi 1 atau n kurangi 1 hasilnya 2. Sehingga 2 pangkat 2. Ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 1. Ini sudah tahu ya sejarahnya ya. Ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 0. Sehingga hasilnya 1 kali 2 pangkat 3 yaitu 8. Hasilnya adalah 8. 0 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan angka berapapun nilainya 0. 1 dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kalikan 1 2. Sehingga nilainya 2. 1 dikalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Sehingga 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Sehingga diperoleh 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. 11 nilainya ya. Jadi di sini nilainya 11. Loh, kok 2 digit? Padahal seharusnya hanya 1 digit. Ingat, heksadesimal di sini itu angkanya sampai angka F. Nah, kode 11 ini berarti untuk kode angka atau bilangan B. Sehingga di sini 11 itu B. Kalau 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, 15 itu F. Jadi kalau 11 itu B, berarti ini nilainya B. 1011 itu nilainya B. Sekarang yang di depannya yaitu 100. Nah, 100 ini dikonversikan ke heksadesimal sama caranya. 1 dikalikan 2 pangkat n-1 karena 1 itu urutan ketiga ya. Sehingga 2 pangkat 3 kurangi 1 yaitu 2. Ditambah 0 dikalikan 2 pangkat 1. Asalnya adalah 2 kurangi 1 sehingga nilainya 1, maka 2 pangkat 1 ya. Ditambah 0 dikalikan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 ini adalah 1. Nah, sekarang 2 pangkat 2 itu adalah 4. Sehingga 1 dikalikan 4 hasilnya 4. 0 dikalikan angka berapapun selalu 0. Sehingga 4 tambah 0 tambah 0 hasilnya tetap 4. Nah, dari sini akhirnya ketemu. Nilainya ketemu 4B. Dari perhitungan di atas, konversi bilangan biner ke heksadesimal didapatkan hasil 1001011 berbasis 2. Itu kalau dikonversi menjadi 4B basis 16 atau bilangan heksadesimal. Jadi seperti itu perhitungannya. Nah, mungkin untuk memperjelas kita akan coba untuk browsing di internet, kemudian kita tunjukkan hasilnya biar nanti kita bisa mudah untuk memahaminya. Saya share screen dulu ya.
konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Nah ini ya. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and kembali bersama akan membahas tentang bilangan yang lain tentang konversi bilangan desimal, kali ini baik ke basis desimal. Nah, bagaimana cara mengubah atau mengkonversi bilangan biner? Misalkan di sini 10011 kita konversi ke dalam bilangan desimal. Nah, caranya menempatkan setiap bit atau setiap digit bilangan biner dalam pola kelipatan 2, kemudian menjumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Baik, kita langsung ke contohnya. Nah, misalkan di sini 10011 kita ingin ubah bilangan biner ini ke dalam. Bagaimana? Ini suaranya masuk ya? Suara videonya ya? Nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Kecil. Kecil. Bilangan desimal. Nah, pertama kita tuliskan kelipatan 2 mulai dari 2 pangkat 0. Gimana? Jelas suaranya? Barusan? Nggak. Kecil? Iya. Waduh. Oh, berarti nanti saya kasih linknya saja ya, supaya kalian nanti juga bisa menyimak kembali supaya nanti jelas gitu ya. Tapi yang di sini tetap diterangkan gitu ya. Atau kamu nanti bisa menyimak dari YouTube supaya nanti yang saya rekam ini itu suaranya lebih jelas ya. Iya. Seperti itu ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, di sini ya, untuk mengkonversi dari biner ke desimal ini angka panduannya atau patokannya ini adalah di sini. Jadi urutan pertama itu nanti akan dikalikan 2 pangkat 0, di mana 2 pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Lalu 2 pangkat 1 ini ada di urutan kedua. Jadi ini pengalinya untuk urutan kedua. 2 pangkat 2 ini untuk pengalinya urutan ketiga. 2 pangkat 3 pengalinya urutan keempat. 2 pangkat 4 ini pengalinya urutan ke-5. Jadi urutan ke-5 itu nanti n-1 ya. Pangkatnya itu adalah n-1. Jadi kalau urutan 5 berarti 5 kurangi 1. Hasilnya 4. Berarti pengalinya untuk urutan kelima adalah 2 pangkat 4 ya. Berikutnya untuk yang urutan keempat itu nanti pengalinya adalah 2 pangkat 3 seperti itu ya. Dan seterusnya. Sesuai dengan digit bilangan biner yang ditanyakan. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 digit bilangan biner, maka 2 pangkatnya juga harus ada 5. Mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita tempatkan digit bilangan biner tadi. Nah, kita tempatkan digit bilangan biner ke kelipatan 2 ini mulai dari kanan ke kiri, yaitu 1, 1, 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan yang atas dengan yang bawah. Jadi angka 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Teman-teman, 2 pangkat 0 adalah 1, berarti 1 kali 1 adalah 1. Kemudian kita lanjutkan 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian ini 0. Yang berikutnya juga 0. Kemudian 1 dikali dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dikali 1 adalah 16. Nah, jadi ini adalah perhitungan yang tercepat untuk memberikan contoh. Di sini 10011 ini adalah angka biner yang nanti dikonversi ke desimal. Nah, urutan 1 yang paling belakang itu dia nilainya adalah 2 pangkat 0, sehingga 1 dikalikan nilai 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 itu 1, berarti 1 dikalikan 1, hasilnya 1.
Berikutnya, 1 yang urutan kedua ini nilainya adalah 2 pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 1 itu adalah 2. Jadi 1 kalikan 2 hasilnya 2. Nah, ini karena pengalinya adalah 0, langsung dilewati. Hasilnya pasti 0. Berikutnya, 1 dikalikan 2 pangkat 4. Kenapa kok dikalikan 2 pangkat 4? Karena dia urutan kelima, di mana rumusnya untuk konversi biner ke desimal adalah n kurangi 1. Sehingga kalau urutannya 5 berarti 5 kurangi 1 hasilnya 4, maka dia dikalikan dengan 2 pangkat 4 ya, dimana 2 pangkat 4 itu adalah 16, sehingga 16 kali 1 hasilnya 16. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini hasil tersebut akan dijumlahkan semuanya untuk melihat hasil konversinya ke bilangan desimal. Kita jumlahkan 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1, maka menghasilkan nilai 19. Nah, di sini setelah ditambahkan semua ternyata nilainya adalah 19. Nah, ini adalah hasil konversi dari bilangan biner 10011 ke desimal, yaitu menjadi angka 19. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konversi dari biner ke desimal. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalkan ada sebuah bilangan biner 111001, kita ingin konversi ke bilangan desimal. Pertama, kita tempatkan angka kelipatan 2 mulai dari 2 pangkat 0 sejumlah digit yang ada pada bilangan biner. Kita lihat di sini jumlah digit bilangan biner ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya ini sesuai dengan urutannya. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka urutannya 6. Jadi ada 6 angka pengali nantinya, sehingga nanti untuk nilai yang terakhir itu 2 pangkat 0, yang paling awal nanti 2 pangkat 5. Maka kelipatan 2 mulai dari 2 pangkat 0 itu juga sama, jumlahnya harus 6. Kalau kita hitung dari 2 pangkat 0 ke 2 pangkat 5, ini jumlahnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau bilangan binernya ada 7, maka kelipatan 2 tinggal mengikuti. Nah, sekarang kita tempatkan bilangan biner mulai dari kanan 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita kalikan. 1 dikali dengan 2 pangkat 0 adalah 1. 0 dikali 2 pangkat 1 adalah 0. 0 dikali 2 pangkat 2 adalah 0. 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. 1 dikali 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5 adalah 32. Kemudian nilai-nilai ini kita jumlahkan sehingga kita menemukan jawabannya adalah 57. Jadi konversi bilangan biner 111001 jika diubah ke desimal sama dengan nilai 57. Oke, berikutnya kita konversikan bilangan biner ke basis bilangan oktal. Misalkan di sini ada bilangan biner 110011 dari biner, kita konversikan ke dalam basis bilangan oktal. Nah, bagaimana caranya? Pertama, bilangan biner kita kelompokkan ke dalam 3 bit atau 3 digit dari kanan. Kemudian, setiap kelompok dikonversikan ke oktal dengan cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Kita langsung lihat ke contohnya. Misalkan di sini bilangan biner yang ingin kita ubah adalah 110011. Pertama adalah kita tuliskan, kemudian kita kelompokkan 3 digit dari kanan. Berarti kita kelompokkan 110 seperti ini. Kemudian berikutnya 011 kita juga kelompokkan. Jadi di sini ada 2 kelompok. Nah, setelah kita kelompokkan 011, kita ubah ke dalam basis bilangan desimal. Cara mengkonversikannya adalah sama seperti sebelumnya. Kita kalikan dengan kelipatan 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Maka akan mendapatkan hasil
1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali dengan 2 pangkat 1 adalah 2. Dan 0 dikali 2 pangkat 2 adalah 0. Nah, ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 3. Demikian juga dengan kelompok yang depan. Kita tuliskan, kemudian kita kalikan dengan kelipatan 2, akan menghasilkan 0, 2, dan 4. Kemudian kita jumlahkan, maka menghasilkan angka 6. Nah, angka 6 dan 3 ini itu adalah angka konversi basis bilangan oktal atau basis 8. Maka kita menuliskannya adalah 63. 63, kemudian jangan lupa kita tuliskan basis bilangannya. Di sini oktal berarti 8. Kemudian berikutnya, satu contoh soal lagi, kita ingin mengubah 110, 1111. Bilangan biner ini kita ubah ke basis bilangan oktal. Maka caranya kita kelompokkan 3 dari kanan. Ingat 3 dari kanan. Berarti kita kelompokkan 111, kemudian 101, dan yang berikutnya adalah angka 1. Karena angka 1 ini sendirian, maka kita bisa tambahkan angka 0 di depannya. Ingat, di depannya bukan di belakangnya, agar tidak mengubah nilai. Maka kita tambahkan angka 0. Nah, setelah kita kelompokkan, kita kalikan dengan kelipatan 2 sesuai digitnya, mulai dari kanan ke kiri, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan, kita hitung dari yang depan. 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 adalah 0, 0 dikali 2 pangkat 2 adalah 0. Kalau kita jumlahkan, maka kita ketemu nilainya adalah 1. Kemudian kelompok yang kedua, kita kalikan. 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1, 0 dikali 2 pangkat 1 adalah 0, dan 1 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Dan ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 5. Berikutnya kelompok ketiga, 111. Kita kalikan seperti yang sebelumnya, maka kita mendapatkan 1, 2, dan 4. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. 157 ini adalah basis dari bilangan oktal hasil konversi dari angka biner 11, 01, 111. Kita tuliskan di sebelah sini, 157 dengan basis bilangan oktal. Ya, jadi seperti itu ya untuk bilangan biner dikonversi ke oktal. Kira-kira dari gambar ini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Alaik. Ada yang ditanyakan? Alaik. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan dari gambar ini? Tidak. Tidak. Bagaimana penjelasannya? Jelas? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Nah, di situ dengan yang di LKS agak sedikit berbeda tekniknya, tapi maksudnya sama, caranya sama. Saya tunjukkan dua ini biar ada variasi. Oh, ternyata ini maksudnya gini, gitu maksud saya. Kira-kira dari LKS dan dari layar ini, kira-kira kamu sudah nyambung apa belum? Begitu nyambung, Pak. Tidak begitu nyambung. Berarti kalau memang tidak begitu nyambung, maka kita benar-benar perlu untuk mempraktekkan. Baik, kita akan coba untuk mempraktekkan ya, tapi dengan nilai yang sama supaya kamu tidak bingung. Jadi kita akan untuk mencari, kita pakai Excel aja lah. Nah, di sini ya, sudah nampak ya di kalian ya Excelnya ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada soal, gimana ini soalnya? Di sini ada soal biner 110 1111. Oke, kita tulis ya di sini ya. Biner ke oktal ya. 110 1111. Nah, ini basis 2. Ya, penulis angka 2 ini.
2 gini ya, tapi ada di bawah. Terus ini sama dengan titik-titik basis 8 ya. Ini ya soalnya ya. Ya. Sekarang kita akan membagi menjadi karena oktal itu 3 bagian yang perlu dipisah. Saya perbesar lagi. Nah, di sini kan 1, 2, 3 kita tulis di sini. 1, 2, 3 ya. Terus 3 1, 2, 3 ini sudah, berarti berikutnya 1, 0, 1. Nah, kita tulis di sini aja lah. 1, 0, 1 ya. Kemudian yang ini 1 tok ya. 1 tok. Sebenarnya kalau 1 sih gampang ya, langsung saja dikalikan. Karena depannya ini adalah 0 ya. 0, 0, maka dikalikan berapapun kalau nilainya 0 ya pasti hasilnya 0. Nah, kalau ditambahkan 0 nantinya hasilnya tetap akan bilangan itu sendiri. Karena nilainya 1 berarti ini sudah ketemu jawabannya adalah 1 ya di bilangan oktal. Sekarang kita tugasnya adalah memecah ini. Sebenarnya caranya sama pada saat mengkonversi biner ke desimal. Cuman kalau desimal itu langsung dijumlah semuanya. Tapi kalau oktal itu dipisah-pisah. Kalau oktal itu per 3 kelompok dari sebelah kanan. Tapi kalau heksadesimal 4 kelompok dari sebelah kanan. Itu aja sih bedanya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang terakhir dulu ya, yang 111 dulu ya. Nah, 111 ini kita ingat pada saat mengkonversinya itu urutan ketiga itu berarti itu ketiga ya. Ini urutan ke-1, ini urutan kedua, urutan ke-3. Nah, urutan ketiga ini itu berarti 3 kurangi 1 yaitu 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, hasilnya berarti 1 dikalikan ya 2 pangkatnya saya tulis gini ya, 2 pangkat 2 ya. Nah ya, 1 dikalikan 2 pangkat 2, lalu ditambah ya, ditambah 1 berikutnya adalah 1 dikalikan, atau pengali itu saya kasih simbol ini ya. Nah gini ya, 2 pangkat 1 ini ya. Berikutnya yang ini ditambahkan lagi 1 dikalikan 2 pangkat 0. Nah, ini prosesnya ya. Ini prosesnya, dan akan saya tuliskan yang nanti akan ketemu langsung rumusnya dengan 1. Ini biar enggak bingung ya. X-nya ini saya kasih bintang. Bintang itu adalah simbol perkalian ya di Excel ya. Jadi saya tulis 1 dikali 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Berarti ini harus hasilnya 4. Ya, benar ya. 4. Berikutnya 1 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 1 dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa nilainya? Alek? 2 pangkat 1 Iya, Pak. nilainya Dua pangkat 1 berapa nilainya? Masih ingat? 1, pinter. Sorry, 2 pangkat 1 itu nilainya tetap angka itu sendiri, yaitu bilangan 2, bukan 1. Kalau 2 pangkat 0 itu nilainya 1, tapi kalau 2 pangkat 1 itu nilainya tetap yaitu 2. Misalnya 9 pangkat 1, ya berarti nilainya tetap 9, seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, di sini 1 dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu tetap nilainya 2. Nah, sekarang 2 kalikan 1, hasilnya
2. ya. Maka ini kalau saya enter maka hasilnya 2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di sini ya, 1 dikalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, 1 dikalikan 1 nilainya 1. Maka di sini hasilnya pastinya nilainya 1. 1 dikalikan 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ya. Maka untuk nilai yang ini saya kasih warna ini aja lah biar tidak bingung. Nah, ini ya. Garisnya hilang. Garisnya biar tidak hilang, tak kasih kotak-kotak aja lah. Ini ya. Nah, maka dari sini tinggal menambahkan, kan ini tadi dipisahkan oleh penjumlahan ya. Berarti 4 tambah 2 6 tambah 1 7. 7 berarti nilainya. Kemudian yang ini sekarang 1 2 3. Nah, yang ini sekarang ya kita menghitungnya ya. 101. Oke. Saya kasih warna hijau aja lah biar kalian tidak bingung. Hijau. Nah, seperti ini ya. Garisnya. Garis. 101. Nah, untuk 101 ini berarti 1 urutan yang pertama. Sama kayak ini ya. 1 dikalikan, atau kalau ditulis lengkapnya 1 dikalikan 2 pangkat 2. Kenapa 2, Pak? Karena dia urutan ketiga. 3 kurangi 1 nilainya 2. Berarti 2 pangkat 2 nantinya. Kemudian di sebelahnya itu angka 0. 0 dikalikan 2 pangkat 1. Berikutnya angka 1. 1 dikalikan 2 pangkat 0 ya. Jadi ini kalikan biasa ya. Nah, jadinya seperti ini sekarang. Nah, sekarang sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 dikalikan 1 hasilnya nanti 4 ya. 4. Ini kalau saya enter harusnya keluarnya 4. Oke, benar ya. Nah, sekarang di sini 0 dikalikan 2 pangkat 1. 0 dikalikan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu 2. Nah, 0 dikalikan suatu angka, berapapun hasil nilainya, hasilnya pasti 0 karena dikalikan 0. Nah, di sini pasti hasilnya 0. Ya. Berikutnya 1 dikalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 ya. Dikalikan 1, maka nilainya tetap 1. Dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. 1 dikalikan nilai berapapun tetap nilainya angka itu sendiri, yaitu 1. Nah, di sini akan saya enter, maka nilainya pasti 1 ya. Nah, ternyata benar. Nah, sekarang nilai-nilai ini dijumlahkan. 4 tambah 0 4, tambah 1 5. Nah, maka jadilah seperti ini. Nah, sekarang angka yang di depan, Pak, ini perlu dihitung enggak? Kan ini udah kelihatan ini bahwa nilainya ini 1 ya. Karena 0 kalau nanti dikalikan dengan nilai 4 dan nilai 2, 0 kalikan 4 tetap hasilnya 0. 0 kalikan 2 tetap hasilnya 0. Maka di sini yang depan sendiri tidak kita hitung biar lebih cepat saja, sehingga di sini langsung nilainya 1. Maka hasilnya adalah 1 5 7. Jadi di sini hasilnya adalah 1 5 7. Nah, 157. Basis berapa? Basis 8. Sehingga di sini kita tulis hasilnya adalah 157 basis 8. Ya. Apakah sama? Oh, ternyata sama 157. Iya, karena soalnya sama.
sehingga pakai pengerjaan teknik manapun hasilnya tetap sama, yaitu 157. Dari sini kira-kira apa sudah lebih paham? Lebih paham, Pak. Lebih paham ya, baik. Nah, ini saya perkecil sedikit. Nah, seperti ini hasilnya. 157. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini adalah yang oktal. Jadi kalau oktal itu 3 pemisahnya. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang Konversi hexadesimal. berikutnya dari bilangan biner adalah kita konversikan bilangan biner kali ini ke dalam bilangan heksadesimal. Misalkan di sini bilangan biner 101100, kita ingin ubah ke basis bilangan heksadesimal atau basis 16. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bilangan biner kita kelompokkan ke dalam 4 bit atau 4 digit. Jika konversi ke bilangan oktal tadi kita kelompokkan 3 digit, maka di bilangan heksadesimal kita kelompokkan ke dalam 4 bit dan dimulai dari kanan. Nah, kemudian setiap kelompok kita konversikan ke bilangan heksadesimal dengan cara mengubah bilangan biner tiap kelompok ke bentuk desimal. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan di sini ada bilangan biner 101100, kita ingin ubah ke dalam bilangan heksadesimal. Pertama, kita kelompokkan ke dalam 4 digit mulai dari kanan, berarti mulai dari 0011. Kita kelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian kelompok berikutnya adalah 01. Nah, karena kelompok berikutnya hanya ada 2 digit, maka kita tambahkan 0 untuk memudahkan dalam pengelompokan. Kita tambahkan 0 di bagian depannya sejumlah 2. Nah, kemudian caranya sama seperti sebelumnya. Kita pangkatkan setiap bit bilangan biner ini dengan angka 2 dan kelipatannya. Berarti kita mulai dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan. 0 dikali 2 pangkat 0 adalah 0. 0 dikali 2 pangkat 1 adalah 0. 1 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Dan 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Dan ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 12. Nah, teman-teman yang perlu diingat, dalam bilangan heksadesimal, mulai dari angka 10 sampai dengan 15 diwakili dengan huruf A sampai dengan F. Nah, bilangan 12 ini kalau kita ganti dengan bilangan heksadesimal, maka sama dengan C. Oke, kita lanjut. Berikutnya 0 dikali 2 pangkat 0 adalah 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian yang depannya kita tuliskan 0 dan 0. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2. Maka konversi bilangan biner 101100 ke dalam bilangan heksadesimal adalah sama dengan 2C. Kita tuliskan 2C dengan basis bilangan heksadesimal adalah 16.
Kalau bilangan biner basisnya 2. Kalau bilangan heksadesimal basisnya berapa kira-kira? Satu. Satu. Ya. Kurang tepat. Jadi kalau untuk heksadesimal ini basisnya adalah 16. Kalau bilangan oktal saya tunjukkan biar kamu nanti langsung ketemu. Sebentar. Nah, di sini sudah ada. Sebentar. Nah, ini. Jadi kalau bilangan oktal basisnya adalah 8 ya. Nah, yang perlu dipahami oktal itu basisnya 8, heksadesimal, heksa itu artinya 6, desimal artinya 10. Jadi kalau heksadesimal itu berarti 10 tambah 6 itu yaitu 16. Mungkin itu biar lebih mudah lagi untuk menghafal ya. Jadi heksadesimal itu heksa itu 6, desimal itu 10. Berarti heksadesimal berarti 6 tambah 10 yaitu 16 ya. Baik, itu dulu karena waktunya sudah habis. Bapak akhiri dulu. Sekian, dan untuk tugas belum ada dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.